Halo, Pak Nanang, bisa Halo, tes ya, mic, tes mic. cek cek, satu dua tiga, Masuk, masuk. masuk. Masuk ya. Gimana? Suara saya bisa diterima? Oke, siap, siap. Bisa dimulai nggih, Pak Nanang? Oh siap. Oke. Untuk tim yang lain, Malang dan tim SBB Tulungagung, apakah suaranya sudah aman? Sudah. Oke, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam merutinkan bagaimana setiap sebulan sekali di minggu ketiga kita belajar di kajian kalam yang insya Allah sangat insightful dan insya Allah bisa membantu kita dalam menuju kesuksesan ya. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai, alangkah kita membaca memulai dengan baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk tema kajian kalam pada minggu kali ini adalah membangun perusahaan berbasis masjid dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam perilaku karyawan. Untuk waktu dan tempat, monggo bisa dibimbing langsung oleh Pak Nanang. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah teman-teman, tidak terasa ini sudah sesi ke-6 ya. Jadi sudah 6 bulan kita bisa istiqomah belajar bersama bagaimana kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan apa namanya keluarga dan perusahaan ini untuk bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya dalam menjalankan setiap aktivitas. Maka puja dan puji syukur kita harus selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa namanya limpahan rahmatnya lah kita masih bisa beraktivitas sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena lewat tuntunan beliau kita mengenal Islam dan bagaimana kita mengenal Allah dan pada akhirnya nanti kita juga akan kembali kepada Allah itu semua karena tuntunan beliau. Nah, maka sholawat dan salam atau kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama ini, alhamdulillah saya hari ini ada di Jogja, ya. Seperti kesepakatan kita belajar istiqomah, gitu kan. Ternyata istiqomah itu betul-betul hal yang luar biasa, gitu kan. Mudah diucapkan, tetapi tantangannya tidak begitu mudah dan ini perlu kebersamaan, gitu kan. Untuk bisa istiqomah itu ternyata juga butuh perjuangan yang luar biasa. Maka eh, pagi tadi saya terlintas eh, karena habis sholat subuh di Masjid Jogokarian. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah ke Masjid Jogokarian, ini luar biasa ya. Pagi tadi itu subuh, sebelum sholat subuh itu jam 4 itu masjid itu sudah penuh. Ya. Jam 4 ini sudah penuh, jam setengah 4 itu sudah banyak yang melakukan qiyamul lail. Dan ketika melaksanakan sholat subuhnya ini semua lantai penuh, baik jamaah putra maupun jamaah putri. Ini kan suatu hal yang luar biasa bagaimana masjid ini betul-betul menjadi apa namanya kecintaan kita untuk kita selalu hadir gitu kan. Nah, eh, dari situlah kemudian terinspirasi saya sampaikan ke Mbak Asmi, saya ingin mengangkat, makanya saya belum sempat bikin slide ya, karena seminggu ini saya perjalanan banyak aktivitas keluar, jadi belum sempat buat slide-nya. Nah, kehadiran tadi di Masjid Jogokarian semakin memperkuat gitu kan. Kita ingin membangun sebuah budaya eh, di perusahaan kita yang kita cintai ini, budaya atau culture yang seperti apa gitu kan. Agar kita ini mempunyai value, kita memiliki nilai bahwa kita ini berbeda dengan yang lain dan itu. Dan setiap aktivitas kita ini betul-betul dicatat oleh Allah dalam perusahaan ini sebagai ibadah. Ini yang tidak mudah. Gitu kan. Maka ini perlu kita sepakati, perlu kita pahami bersama bagaimana nilai-nilai itu bisa kita kembangkan, nilai-nilai positif itu. Maka yang paling sederhana, saya sering mencontohkan begini. Yang pertama, eh, kita mungkin meletakkan apakah perusahaan, konteks hari ini kita bicara perusahaan, dalam mode seperti apa, dalam culture seperti apa, transaksional, berarti kita akan seperti di pasar. Orang jual, hasilnya kalau orang Jakarta itu, lu jual, gue beli. Jadi hanya sebatas transaksional, gitu kan. Atau seperti yang ada di rumah sakit. Rumah sakit itu memiliki karakter, yo, Anda butuh, Anda datang, gitu ya. Sehingga betul-betul apa istilahnya eh, tidak mencerminkan sesuatu yang baik, gitu kan. Bahkan ada yang sering saya contohkan lagi begini, bagaimana kita membangun sebuah culture itu seperti ring tinju. Jadi dalam perusahaan itu isinya itu gontok-gontokan, saling menyalahkan, iri-irian. Ini karakter-karakter yang seperti apa yang kita inginkan. Maka kita ingin bagaimana AJB ini, gitu kan, amal jariah bersama grup itu, gitu kan, ini semua stakeholder-nya memiliki culture value yang
kita sepakati bersama. Maka dari sekian banyak pilihan, gitu kan, metode atau hal dalam membangun culture, saya lebih nyaman, lebih tenang kalau kemudian masjid ini menjadi fondasi kita. Masjid ini menjadi culture kita. Nilai-nilai masjid itu ada dalam perusahaan kita. Gitu kan. Maka ke depan nanti kita akan coba susun ulang lagi bagaimana sih memasukkan nilai-nilai masjid dalam sebuah perusahaan itu, dan itu akan menjadi identitas diri kita, menjadi culture kita, menjadi perilaku kita, menjadi value kita bersama. Kan gitu. Contoh sederhana begini, kita dalam waktu 24 jam, gitu kan. Berapa jam sih kita itu ada di perusahaan, kan gitu kan. Anggap aja kalau kita masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, itu sudah hampir 8 sampai 9 jam kita itu waktu kita ada di perusahaan, kayak gitu ya. Waktu kita ada di perusahaan. Kemudian misalnya kita beraktivitas yang lain, apalagi teman-teman yang tinggal di mes, katakanlah gitu. Itu yang hampir hampir setiap waktu, hampir 20 jam atau 18 jam waktunya selain tidur itu ada di perusahaan. Maka kalau hanya seperti itu kan eman dan sayang gitu kan. Contoh sederhananya adalah begini. Kalau di dalam sholat kita datang ke masjid melakukan ibadah sholat itu, maka yang harus ditata pertama kali apa yang kita lakukan? Tentu kita harus sebelum melakukan sholat itu dalam keadaan suci dan bersih, gitu. Bersih dan suci. Bersih saja nggak cukup, tapi harus suci, gitu kan. Maka ini langkah pertama, gitu kan. Kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Jadi kalau implementasi sederhananya, ya jangan sampailah kita berangkat kerja atau masuk ke area kerja itu belum mandi. Nah, ya kan yo bangetan, gitu kan. Waduh, pan anak kesiangan nih. Nah, kalau masuknya jam 8 ya, kesiangan itu kan ya repot. Maka itu salah satu nilai yang pertama. Bahwasanya kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesucian kita. Kenapa? Karena itu salah satu syarat sahnya sholat adalah kita harus dalam keadaan memiliki wudhu. Gitu kan. Menjaga wudhu itu penting. Nah, apa yang diajarkan lewat bersuci itu? Bentuk implementasinya kayak apa? Gitu kan. Jadi perlu implementasinya sederhana, ya kita sholat aja diajarkan oleh Allah untuk bersih, untuk suci. Maka kita harus menjaga ruangan kita. Bagaimana ruangan kerja kita ini dalam kondisi bersih, rapi, teratur, atau kalau dalam dunia korporasi, perusahaan besar, itu biasa disebut dengan 5R. Maka nanti teman-teman, kita akan coba terapkan apa 5R itu. Gitu kan. Bersih, rapi, ringkes, gitu kan, rawat, gitu kan, dan seterusnya. Kita akan coba bangun budaya itu. Jadi salah satu bentuk kita menjaga kebersihan dan kesucian kita, implementasi dalam hal membersihkan ruangan kerja, agar ruangan kerja itu terlihat nyaman, resik, gak kelihatan semrawut. Nah ini juga implementasi bagian dari memasukkan nilai-nilai masjid atau aktivitas masjid di dalam perusahaan. Nah, nanti kita akan bikin programnya lah ke depan. Jadi eh, bagaimana ketika terutama seperti di garment ya, di garment itu orang datang kan melihat mesin, orang mau pesen kayak apa. Bayangkan kalau kemudian di area menuju administrasi atau ruang resepsionis kita untuk pesen bordiran, pesen apa konveksi dan macam-macam, tapi melihat ruangan itu berantakan. Nah ini kan nggak nyaman gitu kan. Dan itu maka nggak akan mencerminkan hal yang baik kepada konsumen. Wah, kenapa? Karena ini juga nilai yang pertama dalam menjaga kebersihan dan kesucian itu di dalam ayat Al-Quran jelas disampaikan bahwasanya di dalam surat At-Taubah ayat 108 sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suci. Nah, apa maksudnya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suci? Ya sederhana, karena orang yang mau menjaga kesucian, kebersihan itu memiliki hal yang apa value martabat itu yang berbeda. Coba bayangkan begini, sederhana saja. Ketika ada dua orang, si A dan si B gitu ya. Si A ini
Kalau pakai baju, wis pokoknya asal pakai baju aja. Sendal jepitan, wis sendal jepitan, mari ngono kiri kabeh, nek gak kono wernane gak padha. Pakai pakaian itu wis pokoknya ya disawang nggak enak, nggak nyaman, rambutnya acak kaki. Nah, dibandingkan dengan sipih yang rapi, ya tidak harus mewah, tapi rapi, bersih, rambutnya tertata rapi, pakaiannya juga tidak mewah, sederhana, tapi terlihat eh eye-catching, gitu kan. Kadang ada orang kan atasnya warna merah, bawahnya warna apa, itu kan. Atasnya warna biru, bawahnya apa. Nah, ini kan juga ada hal sederhana yang itu juga mengganggu pemandangan. Maka teman-teman, orang yang bersih itu orang yang akan nyaman dilihat, dan itu akan berdampak terhadap aktivitas kita. Contoh begini, kalau dengan memulai pekerjaan, gitu kan, tapi belum mandi, gitu kan, itu apa ya nyaman? Saya kira tidak, gitu kan. Pasti tidak akan bisa maksimal, badannya juga tidak akan bisa fresh, gitu kan. Suasana hati juga nggak akan fresh, maka ini menjadi catatan penting. Sehingga nilai pertama dalam apa namanya, nilai-nilai kemasjidan yang bisa kita terapkan salah satunya adalah yang pertama menjaga kebersihan dan kesucian, kan gitu. Ini penting. Nanti kita akan bikin programnya bagaimana sih kita menjaga kebersihan. Ini biasanya ya, oke, kalau di perusahaan besar ada implementasi namanya 5R. Nah, ini akan bikin programnya di semester 1 ini seperti apa, ya pelan-pelan kita terapkan nanti. Betul-betul bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai masjid itu di dalam perusahaan kita. Nah, kenapa kemudian saya kok terinspirasi bagaimana membangun perusahaan ini berbasis masjid gitu kan. Kenapa ada banyak nilai yang begitu luar biasa. Tadi itu, hari ini kita belajar istiqomah ya. Istiqomah itu akan jauh lebih mudah, eh, silakan dijawab ya ini. Istiqomah itu akan jauh lebih mudah ketika kita sendiri atau ketika kita bersama-sama. Coba, silakan. Ayo, adminnya dijawab. Salah satu mewakili. Kita lebih bisa istiqomah ketika kita sendirian atau ketika kita bersama-sama. Ketika bersama-sama, Pak. Oke, yang lain, Surabaya, di Surabaya ini. Kayak Saya jawab. perwakilan Surabaya, Pak Nanang. Loh iya toh. Iya, Yang The Garment Indonesia itu siapa? itu buat di proyektor. Oh, di proyektor. Masya Allah. Iya. Tolong Agung, tolong Agung. Lebih mudah yang mana? Sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama, Pak. Oke. Mas Ya. Rizky, Malang, Malang. Bersama-sama. Ya. Jadi kita itu kalau ono konco ini melakukan sesuatu itu jauh lebih bersemangat gitu kan. Nah ini sama kan. Kalau kita mau istiqomah, ya itu diajarkan gitu kan. Di dalam masjid termasuk apa ya, pahala, ganjaran, kebaikannya itu orang yang sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu nilainya berbeda, gitu kan. Kalau kita sholat sendiri itu ya harus kudu aras-arasan, tapi ketika bersama-sama atau kalau teman-teman yang pernah mondok atau ikut pondok pesantren gitu ya, atau pesantren kilat gitu kalau sekolah dulu, itu ketika di pondok ya semangat. Kenapa? Koncone oke bareng-bareng. Tapi ketika sendirian itu rasanya kayak waras-warasen, harus budal. Nah, contoh lagi begini, puasa, puasa Senin Kemis gitu kan, atau puasa sunnah yang lain yang kita lakukan dibandingkan dengan puasa Ramadan itu lebih lebih apa namanya, lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang puasa Ramadan atau yang puasa sunnah yang sendiri-sendiri? Ya, Surabaya. Rasanya lebih mudah untuk puasa Ramadan, Pak Nanang. Oke, Karena yang lain saya warung-warung kira. pada tutup. Oh. Karena sepakat kan, karena bersama-sama serempak gitu kan. Nah, kalau puasa sendiri, nah, bukannya belum diiming-imingi kancane, godaannya jauh lebih berat. Nah, ini contoh sederhana bagaimana
kita akan bisa jauh lebih istiqomah ketika kita berjamaah. Nah, maka nilai berjamaah itu menjadi penting. Kayak kalau judul apa namanya eh, perusahaan kita itu SBB, contoh SBB itu sukses berkah ono berjamaahnya. Gitu kan. Kenapa harus berjamaah? Ya karena jauh lebih kuat, jauh lebih memotivasi kita karena akan ada selalu orang yang mengingatkan kita gitu kan. Kemudian korporasinya atau grupnya namanya adalah amal jariah bersama. Jadi kuncinya semua bersama, 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 berjamaah lah. Ini yang bagaimana ke depan value-value ini kita akan coba terapkan bersama-sama, implementasinya seperti apa di perusahaan ini sehingga ini akan menjadi sebuah value. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, setelah kemudian apa namanya nilai yang pertama tentang berjamaah, kemudian manfaatnya, kenapa kita harus berjamaah, itu luar biasa dampaknya. Yang kedua adalah setelah kita bersih diri, menjaga kebersihan, kesucian, syarat sah sholat yang berikutnya adalah niat, gitu kan. Maka dipastikan niat ini sudah kita bahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya tentang 7 disiplin diri, gitu kan. Yang pertama salah satunya adalah disiplin yang pertama adalah disiplin tentang apa namanya niat gitu kan. Niat ini menjadi fondasi awal ketika kita melakukan sesuatu. Nah, maka ini yang kita mau kawal, nggak mudah menjaga niat itu gitu kan. Tentunya setan tidak akan pernah ikhlas ketika kita berjamaah. Setan tidak akan pernah ikhlas ketika kita berjamaah untuk bagaimana kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, niat ini menjadi salah satu syarat sah salat yang wajib karena kalau tanpa niat salat kita nggak sah itu ya. Nah, bisa dibayangkan yang berikutnya adalah nilai yang ketiga gitu kan. Niat tadi niat itu saya kira clear ya, nggak perlu saya bahas lebih karena itu sudah disiplin diri sudah clear. Yang kedua, yang ketiga adalah tentang bagaimana kita belajar yang wajib itu ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini kita belajar tentang ketika sudah ada jadwal, sudah ada agenda, kalau di garmen ataupun SBB ada pesanan, ya harus bisa belajar disiplin dan tepat waktu. Jangan sampai pesanan orang, customer itu kemudian jadi terlambat gara-gara kita tidak tepat waktu, kita tidak bisa disiplin. Nah, ini nilai berikutnya. Gitu. Maka mengatur jadwal kerja, mengatur pesanan, mengatur PO dan macam-macam ini harus dikawal dengan baik. Jangan sampai kita tidak tahu nih seminggu ke depan, sebulan ke depan agenda kita apa. Gitu kan. Ini ada orderannya seperti ini, targetnya sekian hari, ini sudah terjadwal atau belum, bahan bakunya sudah tersedia atau belum. Nah ini kalau kita meleset maka akan berbahaya gitu kan. Maka nilai-nilai di dalam masjid itu bagaimana kita belajar tepat waktu, bagaimana kita belajar disiplin. Kan gitu. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 gitu kan, sesungguhnya waktu adalah amanah yang dipercayakan kepada kalian. Jadi waktu ini amanah, kita hidup di dunia ini nggak suwe loh. Kalau satu hari di akhirat itu kan sama dengan 1.000 hari di bumi. Bisa dibayangkan itu. Satu hari di akhirat itu 1.000 hari di bumi. Kalau dihitung-hitung, teman-teman, waktu kita di akhirat itu sebenarnya berdasarkan waktu akhirat, kita hidup rata-rata itu kan umur ya 60-70 tahun lah kalau orang besar. Angka harapan hidup orang Indonesia sekitar 70-an. Kalau laki-laki 69, perempuan itu 73. Dengan rata-rata 70 tahun itu, maka sebenarnya waktu akhir itu cuma 15 menit. Teman-teman, coba kalau saya dihitung. Satu hari di akhirat dibandingkan dengan 1.000 hari di bumi. Itu dengan usia kita yang cuma 73 tahun, itu terhitungnya adalah kita meninggalkan akhirat itu hanya 15 menit. Coba bayangkan. Sampai ke alam kubur itu 15 menit. Bisa dibayangkan. Jadi kalau kita kemudian
kalau sekarang sudah tahun berapa nih? 2025 gitu ya. Berdasarkan kalender itu, maka itu sudah 2000 tahun gitu kan. Kalau 2000 tahun itu berarti kan 2 hari waktu akhirat. Kalau 10.000 tahun berarti baru 10 hari, teman-teman. Akhirat, waktu akhirat kita itu. Sehingga kalau 73 tahun usia kita, maka kita hanya 15 menit sebenarnya waktu akhirat. Maka jangan pernah sia-siakan waktu ini, kita nggak pernah tahu kapan Allah akan manggil kita, gitu kan. Karena setelah hitungan akhirat seolah-olah lama ya, 73 tahun lagi itu. Tapi sebenarnya itu tidak waktu yang lama. Maka apa jadwal, agenda, program kerja yang sudah ditetapkan, kita bisa laksanakan dengan tingkat kedisiplinan yang baik, dan ketepatan waktu yang baik. Lupa, Nana kan boleh terlambat. Buktinya apa? Kita ada sholat masbuk, nah, yang ketinggalan ya, mosok sampai mau oleh buntit terus gitu kan. Nah itu teman-teman, yang ketiga tentang bagaimana nilai-nilai dalam masjid itu kita bisa terapkan gitu ya di dalam aktivitas pekerjaan kita atau perusahaan kita ini. Nah, yang keempat adalah eh, bagaimana kita membangun sebuah kesabaran dan kekuatan. Maksudnya apa? Ya bangun sabar ini begini. Ternyata untuk menjalankan apa namanya sebuah aktivitas ini banyak godaan, banyak gangguan baik internal maupun eksternal. Sehingga ya kita butuh sabar. Ketemu koncone nyambut gawe di mana? Nyambut gawe di SBB. Apa SBB kuwi? Dan itu kan kebetulan online. Begini, begini, begini dan seterusnya. Belum lagi nanti ada konflik ini, konflik itu. Maka itu akan memunculkan stres gitu kan. Itu akan memunculkan yes bingung nek zaman sekarang apa istilahnya ya? Galau. Wah, sampean kalau galau dan macam-macamnya kemarin diumumkan sama Pak Endro eh nggak boleh pacaran, nek pacaran dirabek nih, wah wis galau gitu kan. Terus pertanyaannya nyapa pacaran Johan? Manfaatnya apa? Kalau mau taruh nggak apa-apa lah. Nek serius datang ke rumah minta ke orang tua, wah gitu aja keren gitu ya. Maka eh, di dalam Al-Quran ini disampaikan begini, nilai-nilai tentang sebuah kesabaran itu apa namanya dan sungguh gitu kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Maka dalam setiap menjalankan aktivitas itu hidup ini kan gini. Kalau saya sering sampaikan hidup itu adalah sebuah pilihan. Maka setiap pilihan itu akan menghadapi konsekuensi dan konsekuensi itu kita harus bisa hadapi dengan kesabaran. Gitu kan. Maka penting nanti materi-materi bulanan ini diharapkan ini bisa memberikan motivasi, memberikan pencerahan, memberikan sebuah gambaran bagaimana eh, ini bagian dari kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka wasta'inu bisobri wasolah. Nah, kalau kita punya masalah, maka wasta'inu bisobri wasolah. Hadapilah dengan sabar dan sholat. Gitu kan. Ini Al-Baqarah 183 kalau nggak salah. Dengan sabar dan sholat. Kenapa di dalam sholat itu kita titik terendah untuk dekat dengan Allah. Gitu kan. Terutama ketika sujud. Maka ketika teman-teman sujud itu berdoalah. Apa? Gitu kan? Keluhkan tiap hari pada Anda curhat ke teman yang belum tentu bisa memberikan solusi, malah bisa jadi toxic gitu ya. Update status gitu kan, galau, sunyi, sepi, sendiri. Nah, gitu aja kok di update statusnya gitu kan. Sendiri lagi guys, nah gitu-gitu kok diupdate. Itu kan kadang itu piye gitu kan. Kalau mau curhat itu kan kita punya yang maha gitu kan. Maka Allah katakan wasta'inu bisabri wasol. Jadi hadapilah gitu kan masalah itu dengan sabar dan sholat gitu. Maka kalau mau nangis, mau curhat, curhat sama Allah. Kapan? Ya waktu yang terdekat, yang terbaik dan aktivitas yang sangat baik itu adalah sholat gitu. Kapan Pak Nalan? Ketika sujud.
Anda sholat 2 rakaat, kemudian di setiap sujud Anda sambat ngeluh sama Allah. Karena dengan sujud itu, bayangkan, itu kita mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, kita sujud, kepala kita menghadap ke tanah, nempel di tanah, kan? Minta disuruh nangis. Apalagi kalau mau dilakukan di sepertiga malam terakhir, teman-teman. Ini subhanallah, gitu kan. Maka kita akan dapatkan ketenangan. Karena yang mendengar curhat kita ini hanya Allah. Daripada Anda update status, cerita kepada teman, nanti viral, gitu kan. Jadi berita yang tidak menyenangkan kan subhanallah. Jadi repot gitu kan. Nah, ini hal-hal yang apa namanya eh, penting gitu kan. Maka dalam menghadapi masalah, tantangan hari ini juga apa namanya kemarin saya lihat secara grafik, alhamdulillah beberapa di SDB Surabaya progresnya bertumbuh. Kemudian di Malang gitu kan, jadi teman-teman Surabaya terima kasih atas kerja kerasnya yang luar biasa. Kemudian kemarin ketika raker saya juga lihat di Malang bertumbuh gitu ya Mas Diki. Jadi alhamdulillah terima kasih atas dedikasinya lah. Kemudian di SPB, nah SPB ini yang mengalami penurunan meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun yang lalu gitu kan. Tapi ini sudah sebuah proses ya dihadapi dengan sabar, sambat sama Allah gitu kan. Tundukkan kepala karena tidak ada yang maha menolong, mau mendengar dan membantu kita. Siapa lagi? Kalau kita curhat ke orang, orang yang salah, itu naik curhat dikira ini sambatan, ku nek surat sing api-api dikira sombong. Ini kan repot musuh menungso. Nah ini teman-teman beberapa poin penting gitu kan tentang nilai-nilai di masjid. Nah, yang kelima adalah begini, bagaimana gitu kan eh, masjid itu kita kalau ke masjid paling sholat 5 waktu, gitu ya. Nah sekarang bagaimana menjadikan masjid ini, perusahaan ini berbasis masjid. Jadi gini, masjid itu tujuan utamanya adalah kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan ini akan dijadikan sebuah ibadah. Dan itu. Bisa dibayangkan ketika Anda berangkat dari rumah, gitu kan, niat sholat berjamaah 5 waktu atau duhur, niat sholat berjamaah duhur, Anda berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke masjid. Ketika diniatkan, gitu kan, diawali dengan Bismillah minimal, gitu kan, maka langkah kita menuju masjid itu sudah dicatat sebagai sebuah ibadah. Sampai selesai, sampai kita kembali ke rumah. Jadi yang disebut ibadah itu apa? Yang diniatkan karena Allah. Jadi kalau Anda sholat, tapi niatnya bukan karena Allah, maka nggak akan dicatat sebuah ibadah. Kalau Anda sholat, gitu kan, niatnya karena, oh pengen didelok si cewek idaman, atau si cowok yang tampan itu deh, gitu kan. Pengen aku tetip, maka ini tidak akan dicatat sebuah ibadah. Gitu kan. Atau kalau mau dilihat, wah ini orang calon mertua deh, gitu kan. Ben aku ketok sregep, ketok rajin, ketok alim, gitu kan. Maka ini tidak akan dinilai sebagai ibadah. Maka tadi itu disiplin niat itu menjadi penting, gitu kan. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Jadi kalau kita bekerja, keluar dari rumah atau keluar dari asrama, itu pastikan Anda berdoa dan pastikan niat ya Allah, aku niat bekerja berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika berangkat itu, ini sudah dicatat sebagai sebuah ibadah. Setiap aktivitas kita akan bernilai ibadah. Di kantor juga begitu. Maka perilaku-perilaku bersih, rapi, jujur itu harus selalu kita terapkan. Kenapa? Kita sedang beribadah, teman-teman. Sampai kemudian selesai bekerja, sampai kemudian kembali ke rumah. Nah ini poin penting gitu kan. Agar perusahaan ini menjadi masjid, gitu kan. Maka ingat, gitu ya, bahwa setiap lantai itu, di setiap mulai halaman,
lantai-lantai ruangan di kantor-kantor kita, ya ini kita jadikan sajadah kita, ya kan? Yang dibordir gitu kan, setiap apa namanya tusukan jarum dan benang itu ke dalam kain, itu bayangkan itu adalah zikir kita, gitu kan? Setiap teman-teman kemudian yang di administrasi itu mencatat pesanan, mencatat ini dan macam-macamnya, pastikan goresan-goresan itu kalau itu kita niatkan karena goresan-goresan itu akan bernilai ibadah dan itu adalah zikir kita kepada Allah. Setiap desahan mesin bordir yang berbunyi cek, 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 itu adalah zikir. Subhanallah. Itu kalau kita niatkan karena Allah, maka itu akan bentuk zikir yang luar biasa. Gitu kan. Terus kemudian apa namanya teman-teman yang di marketing ketika membuat konten, menjentikan jarinya menekan keyboard, menekan mouse, mengiklan dan macam-macam yang live, itu akan menjadi sebuah zikir yang luar biasa jika ketika aktivitas kita ini diniatkan karena Allah dan itu akan jadi ibadah. Maka kalau kita bekerja kok asal-asalan wis budal kak lungo, ngono kan? Oratus, maka rugi dunia akhirat. Kalau kita bisa menggunakan ketika kita berangkat bekerja sampai pulang ini menjadi ibadah semua. Zikir kita itu ya sesuai dengan job desk kita itu. Itu zikir. Maka lantai kita bekerja, tempat kita bekerja itu harus selalu bersih, dijaga kebersihannya. Kenapa? Itu tempat sujud kita, gitu kan. Dan itu akan jadi saksi kita. Maka ini begitu luar biasa kalau kemudian perusahaan kita ini bagaimana perusahaan ini berbasis masjid dan menerapkan nilai-nilai kemasjidan dalam setiap aktivitas, baik secara fisik maupun non fisik. Nah ini teman-teman, eh, insya Allah di manajemen akan mencoba untuk meramu, membangun sebuah formula bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu sehingga kita meskipun bekerja, bagaimana setiap aktivitas SDM di tempat kita itu aktivitas pekerjaannya ini bernilai ibadah. Ya, sesuai dengan namanya, bagaimana kita sukses, berkah, berjamaah. Nah, ini gambaran awal yang ingin kita terapkan nanti ke depan, di 2025 ke depan, bagaimana membangun sebuah culture perusahaan ini berbasiskan masjid. Itu mungkin untuk awal yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, monggo, silakan. Monggo, Bapak Moderator. Oke, baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, bagaimana materi yang cukup insightful disampaikan oleh Pak Nanang ya, di mana kita itu meniatkan pekerjaan itu, maksudnya meniatkan bekerja itu bukan hanya karena hubungan transaksional, di mana kita hanya berangkat, kemudian melakukan pekerjaan, menerima gaji, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita juga harus memiliki isi ya di dalam kita melakukan bekerja, yaitu dengan cara menjadikan tempat perusahaan kita itu seolah-olah sebagai masjid, supaya ketika kita mulai berangkat untuk bekerja, jadi diniatkan untuk pergi ke masjid atau untuk ke beribadah ya. Jadi bukan diniatkan hanya karena bekerja, tapi diniatkan karena untuk beribadah. Nah, jadi karena ketika kita menyiapkan diri untuk beribadah, ini siapa yang coret-coret ini ya? Oh, sing coret-coret itu. Iki coret. Sing coret-coret iki. Iya, lanjut. Oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi di mana ketika kita meniatkan bekerja untuk beribadah, maka kita tentunya akan merasakan menyadarkan diri bagaimana ketika kita kalau mau beribadah ya kita harus bersuci, kita harus bersih dan lain sebagainya. Kemudian kita harus tampil rapi, tampil seperti yang dikatakan Pak Nanang tadi, bahasanya adalah eye catching ya, supaya ketika dilihat orang itu lebih enak dipandang ya kalau kita tampil rapi.
Kemudian salah satu nilai kemasjidan yang bisa diterapkan dalam bekerja itu salah satunya adalah disiplin dan tepat waktu ya. Bagaimana ketika kita bekerja itu bisa disiplin dan tepat waktu. Sama seperti kita pergi ke masjid, ketika kita disiplin dan tepat waktu, ketika kita berangkatnya enggak telat, maksudnya saat azan kita langsung berangkat. Nah, itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak daripada ketika kita berangkatnya itu nunggu-nunggu komat kalau diibaratkan ketika sholat ke masjid. Nah, sama ketika ini bisa diterapkan kepada tempat kerja. Bagaimana ketika kita berangkat itu tidak menunggu waktu masuk, misal masuknya jam setengah delapan, kemudian kita karena kita menganggap masuknya itu jam setengah delapan, akhirnya kita mandinya mepet-mepet atau berangkatnya mepet-mepet. Nah, ini saya rasa analogi bagaimana kita pergi ke masjid dan pergi ke tempat pekerjaan ini bisa kita terapkan ya. Kemudian bagaimana yang keempat tadi adalah nilai untuk membangun kesabaran dan kekuatan. Ya, sama ya. Ketika kita pergi ke masjid, bagaimana kita membangun kesabaran juga di mana kita ketika kita istiqomah untuk berangkat ke masjid sebelum azan, bagaimana kita terkadang melihat kiri kanan kita masih banyak orang-orang yang mungkin nyantai, alah nanti sih waktunya masih panjang, waktu sholatnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama, kita juga bisa diterapkan dalam pekerjaan. Bagaimana ketika kita berangkat kerja, kemudian ada omongan dari kanan kiri, depan belakang tentang hal-hal negatif itu, nah kita harus bisa sabar dalam melawan godaan-godaan tersebut. Nah, kemudian yang salah satu nilai terakhir yang sangat insightful adalah bagaimana kita menjadikan perusahaan kita itu berbasis masjid. Nah, seperti yang awal tadi ya, di mana kalau kita menganalogikan tempat kerja kita sebagai masjid, maka otomatis diri kita itu ketika berangkat itu merasa malu kalau kita misal enggak bersuci dulu, enggak bersih dulu, kemudian tidak tampil rapi dan tidak tepat waktu dan lain sebagainya. Saya rasa ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa ya. Ini juga bisa diterapkan di kondisi apapun ya. Apalagi ketika kita nanti sudah mulai mau masuk bulan Ramadan, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam keseharian kita ketika di bulan suci Ramadan nanti dan juga di bulan-bulan lainnya. Oke, itu sedikit kesimpulan dari saya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan atau berpendapat, monggo bisa open mic sekaligus. Monggo. Ayo untuk tim Malang, tim Tulungagung bisa aktif untuk berbicara ya, supaya kegiatan ini tidak satu pihak ya. Jadi kita sama-sama ngobrol gitu loh. Oh iya, ini sudah seragam barunya sudah dapat semua ya? Oh, belum. Nah, nah, itu seragam baru, insya Allah teman-teman kemarin insya Allah di Raken sudah disepakati dan segera disosialisasikan dan diterapkan. Nah, itu salah satu bentuk implementasi bagaimana kita menjaga kebersihan, kerapian, dan memantaskan diri lah. Karena pernah eh, ibaratnya kita sholat itu tentunya kan begini, sholat itu lebih nyaman mana sih kita pakai kaos oblong atau pakai baju takwa atau baju yang jauh lebih rapi. Karena begitu. Sama, salah satu bentuk implementasi adalah di kebijakan manajemen bagaimana teman-teman ketika bertemu klien
bertemu tamu atau ketika dilihat oleh orang lain itu tahu jauh lebih rapi, jauh lebih bersih, dan jauh lebih pantas lah. Gitu. Apakah salah sholat pakai kaos oblong? Enggak salah. Apakah tidak sah apa namanya sholat pakai tadi kaos oblong? Nah kalau pas sholat gaya kaos oblong ya salah, karena sholat kan nggak boleh pakai kaos oblong. Ya ketika sholat sholat aja. Kalau sholat pakai sarung juga nggak boleh ya. Sholat pakai celana juga nggak boleh gitu ya. Sedang sholat pakai celana itu maksudnya begitu loh. Atau sedang sholat pakai sarung nggak boleh. Kalau sholat sarungan boleh. Gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk implementasi yang kita coba akan lakukan satu persatu. Bagaimana kita menjaga kebersihan, dilihat orang lain nyaman, kita juga nyaman. Ini coba teman-teman salah satu bentuk implementasi yang akan kita lakukan lah ke depan. Itu ya. Nanti insya Allah program-program yang lain juga akan segera menyusul dan banyak hal yang sedang kita sudah garap di manajemen dan kita lakukan. Lagi-lagi tadi salah satu nilai adalah kita harus sabar, gitu ya. Perusahaan ini lagi berproses untuk berbenah ke depan menjadi jauh lebih baik lagi dan harapan kami ya teman-teman untuk bersabar, kita berdoa sama pada Allah bersama-sama. Mudah-mudahan lewat perusahaan ini Allah selalu limpahkan, titipkan rezekinya gitu kan. Karena yang paling penting manajemen sudah berkomitmen, Pak Hendro sebagai founder juga sudah berkomitmen, dan kita sudah susun programnya. Memang ada yang bisa berjalan cepat, ada yang berjalan agak lambat, tapi satu diniatkan, tentunya ini tidak ada niatan yang lain selain untuk mencari ridho Gusti Allah, kan gitu ya. Eh, itu tambahan mungkin kalau jika sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti coba diamati apa saja kebijakan-kebijakan, tentunya kebijakan ini diharapkan bisa untuk mensukseskan tadi itu, sukses berkah berjamaah itu seperti apa. Amal jariah bersama itu seperti apa, itu sudah kita susun programnya dan sudah jadi dan beberapa sudah kita implementasikan dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dan seperti tagline kita berjamaah di dunia itu ya bergandengan di surga. Itu jika tidak ada yang ditanyakan atau diskusikan, saya mohon izin dulu untuk melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menutup acara kalam pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali, sholawat, dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Nggih, monggo, Pak Nanang. Silakan. Itu dulu nih, dadah, dadah.